tetapi selalu mengedukasi anak-anak muda bagaimana merawat dan melestarikan itu budaya lompat batu. Karena saya juga Halo Sobat Budaya, kali ini kita akan melakukan podcast budaya bersama narasumber kita, seorang budayawan dari Nia Selatan, Bapak Wan Terunawau. Halo Bapak. Ya, halo. Gimana kabarnya nih Bapak? Baik. Nah, boleh perkenalkan diri nih Pak? Oke, terima kasih. Nama saya Wan Terunawau. Sebagai tugas sehari-hari, itu saya sebagai kepala keluarga. Dan di desa ini, sebelum saya menjadi kepala desa, saya salah seorang budayawan dan tokoh adat yang dinamakan Siulu atau dari bangsawan. Kedua, dari tahun 2020 saya terpilih sebagai kepala desa Bawamataluo secara definitif. Itulah perkenalan saya. Baik Bapak, Pak kita mau sesi tanya-tanya nih Bapak. Kira-kira ada nggak kolaborasi antara budayawan lokal dan komunitas dalam memperkuat kebudayaan yang ada di Nia Selatan? Baik, terima kasih dengan pertanyaan yang bagus sekali. Kolaborasi dengan komunitas budaya dan yang ada di khususnya di desa Bawamataluo sebenarnya ada, tetapi persoalannya tergantung dari masing-masing komunitas itu. Jadi kalau saya sebagai kepala desa, apalagi sebagai tokoh adat, sangat-sangat mendukung. Hanya saja perlu dilihat dan ditinjau sebagaimana budaya yang dikolaborasi dengan budaya yang ada di lokal. Baik Bapak. Kita lihat ini kan banyak sekali nih ya Pak kebudayaan yang ada di Nia Selatan ini Bapak. Apa yang menjadi fokus utama dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Nia Selatan nih Pak? Nah, kalau khususnya di Nia Selatan itu hal yang wajar itu. Kenapa? Karena masing-masing desa, masing-masing kecamatan punya budaya tersendiri. Artinya kearifan lokal di masing-masing desanya ada, walaupun ada perbedaan-perbedaan. Dan itu adalah bagian dari kekayaan budaya di Nusantara dan khususnya di Nia Selatan. Nah, itu. Oke. Tadi saya melihat ada lompat batu nih. Kebanyakan lompat batu ini kan dari generasi-generasi muda nih Pak. Nih bagaimana cara Bapak sebagai seorang budayawan nih, budayawan lokal menginspirasi generasi muda untuk memahami dan menghargai warisan budayanya sendiri nih. Baik, terima kasih kalau memberikan pemahaman kepada generasi muda. Itu selalu diedukasi itu. Edukasi kepada pemuda-pemuda yang baik yang bisa berlompat batu dan pun yang tidak bisa melakukan lompat batu. Kenapa? Karena itu salah satu lompat batu. Dan khususnya di Nia Selatan dan satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia lompat batu hanya di Nia Selatan. Diakui tidak diakui hanya di Nia Selatan. Tentu kami sebagai orang tua, sebagai pemangku jabatan, apalagi dengan kepala desa, walaupun kepala desa paling terendah di Indonesia, jabatan terkecil itu kepala desa. Tetapi selalu mengedukasi anak-anak muda bagaimana merawat dan melestarikan itu budaya lompat batu. Karena saya juga adalah mantan pelompat batu. Wah. Mantan pelompat batu. Ada foto saya waktu kedatangan Bapak RI kedua itu. Baik ada Malik maupun Hamengkubuwono ke-9, saya sebagai peserta pelompat di desa. Wow. Di desa ini. Luar biasa sekali ya Pak. Nah sekiranya kan Pak, ada nggak pendidikan informal dan formal yang diajarkan kepada generasi muda untuk mempromosikan kesadaran akan kebudayaan di Nia Selatan Pak? Terima kasih, dan ini yang saya harapkan ini. Kalau pendidikan
formal informal sama sekali tidak ada. Tetapi persoalannya kembali dari dinas terkait. Siapa itu dinas terkait? Nah, itu kita bisa tahu. Itu di Sparkboat itu sudah dinas terkait itu. Dinas terkait. Dan itulah yang saya selalu dorong, memberikan masukan ke dinas-dinas atau OPD yang ada di Nia Selatan supaya ada pendidikan formal khususnya untuk masalah bagaimana merawat dan melestarikan itu budaya itu sendiri. Baik. Nah, ini Bapak, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana potensi budaya lokal yang dapat digunakan sebagai sumber daya ekonomi, Pak, di Nia Selatan? Kira-kira apa budaya lokal yang bisa diangkat menjadi sumber daya ekonomi yang ada di Nia Selatan nih, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Berbeda, memang sangat berbeda di zaman now, kata Joko Widodo itu. Itu di era kami dulu, tahun 80-an, bahkan 70-an itu, pariwisata itu sumber utama. Bahkan termasuk pemasuk devisa negara, bahkan di desa ini, itu terlalu besar pengaruhnya di ekonomi. Kenapa? Karena para pengrajin dulu, khusus di desa ini, itu antusiasme untuk melakukan kerajinan tangan mereka. Dan apalagi dengan kebudayaan, tari perang, itu macam-macam kebudayaan yang disuguhkan kepada para tamu. Kenapa? Dulu para tamu itu tahun 80-an, kapal Prinsendam sudah berlabuh di sini dan kunjungannya hanya di desa Bawah Matalo ini. Dan banyak kapal-kapal pesiar, MS Eropa, Skandinavia. Itu sekali 2 minggu kedatangan kapal pesiar, hampir 20 tahun khusus di desa ini. Yang artinya permasalahan bangkitnya ekonomi khususnya di daerah wisata, bukan hanya di Sorake Beach, di Botohilitane atau di Lagundi, tetapi satu-satunya di desa Bawah Matalo ini. Dikenal Sorake Beach dulu karena desa Bawah Matalo. Desa Bawah Matalo. Jadi itulah dampaknya, posisi positif masalah kepariwisataan itu sangat-sangat bermanfaat. Makanya saya selalu mengedukasi masyarakat untuk menjaga dan merawat sekaligus melestarikan. Melestarikan budaya kita ya Bapak ya. Wah, nah Sobat Budaya, ternyata banyak sekali ilmu-ilmu baru dan informasi-informasi baru yang kita dapatkan dari seorang Bapak Wan Terunawal, seorang budayawan yang ada di Nia Selatan. Nah, mungkin Sobat Budaya masih penasaran nih kira-kira ada apa lagi nih informasi terbaru dan hal-hal terbaru yang akan kita cari, kita gali di provinsi-provinsi lain. Tunggu episode selanjutnya di podcast Budayaan. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Sama-sama.